semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Devana Famida Salim dengan NPM 21040 dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Oke, sebelumnya kalian pernah nggak sih ngeliat berita atau kasus yang kayak gini? Atau yang kayak gini? Atau mungkin kalian pernah nggak sih ngedengar kalimat-kalimat yang kayak gini? Atau kalau kalian pengguna TikTok juga pernah nggak sih nemu konten yang kayak gini? Kalian tahu nggak sih kalau itu salah satu bentuk stereotip keperawanan? Jadi aku mau bahas lebih lanjut tentang stereotip keperawanan ini. Keperawanan masih dianggap sangat penting karena sangat erat kaitannya dengan harga diri seorang perempuan beserta keluarganya. Hal ini menimbulkan stigma bahwa keluarga harus menjaga nama baiknya di lingkungan masyarakat, apalagi dalam masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh kepedulian serta tradisionalisme. Hal keperawanan ini juga menjadi sangat penting bagi kaum laki-laki, terutama laki-laki yang memiliki kehormatan atau status sosial yang tinggi. Biasanya kalau laki-laki yang seperti itu tuh cenderung mencari perempuan yang masih perawan untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya atau istrinya. Sebagian besar masyarakat masih menjadikan keperawanan ini sebagai tolak ukur baik atau tidaknya seorang perempuan. Jadi seringkali nih kalau misalnya perempuan-perempuan yang udah nggak perawan itu sering dicap sebagai perempuan murahan, perempuan nakal, perempuan baik, perempuan rusak ataupun perempuan murahan. Nah, menurut kebanyakan masyarakat juga perempuan yang udah nggak perawan tuh kalau di saat berhubungan seksual tuh katanya udah nggak ngeluarin darah dari vaginanya. Ada juga anggapan lain dari masyarakat tentang perempuan yang masih perawan itu tuh kalau masih perawan, selaput darahnya tuh nggak robek. Oke, jadi keperawanan itu kan letaknya di selaput darah. Dan selaput darah setiap perempuan itu berbeda-beda, bentuk ataupun tipenya. Pada umumnya, perempuan yang memiliki selaput darah itu, selaput darahnya memang udah ada robekan, yang memang udah terbuka karena disitulah jalur menstruasi, darah menstruasi keluar. Banyak yang bilang kalau sudah tidak berdarah, berarti sudah tidak perawan dong. Padahal faktanya nggak semua perempuan itu memiliki selaput darah yang sama. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang elastis. Bahkan ada yang nggak punya selaput darah dari dulu, dari dia baru lahir. Dan juga tahu nggak sih kalau misalnya selaput darah itu juga bisa robek karena aktivitas non-seksual. Contohnya yang kayak gimana tuh? Pertama, karena olahraga biasanya berkuda, bersepeda gitu. Dan juga bisa juga karena kecelakaan, mau kecelakaan mobil atau motor. Tes keperawanan di Indonesia, apa sih manfaatnya? Jadi di Indonesia sendiri tuh sempat ada namanya tes keperawanan dan sempat dijadikan salah satu syarat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAT) di TNI Angkatan Darat. Keutuhan himen di sini menjadi tolak ukur keperawanan tersebut. Padahal tingkat akurasi tes keperawanan ini juga masih dipertanyakan. Pemeriksaan ini tuh bermaksud untuk menentukan apakah seorang perempuan ini udah pernah melakukan hubungan seksual melalui vaginanya. Nyatanya ini tidak memiliki manfaat ilmiah. Hal tersebut pastinya dikarenakan selaput darah itu bukan patokan ataupun indikasi yang dapat digunakan untuk melihat riwayat hubungan seksual. Terlepas dari itu semua, keperawanan dan tindakan seksual merupakan privasi setiap manusia. Bahkan United Nations Human Rights, United Nations Women, and WHO juga sangat mendukung tes keperawanan ini dihapuskan dengan mendorong nakes, pemerintah, masyarakat untuk paham tidak ilmiahnya uji keperawanan serta melawan mitos keperawanan dan norma gender yang berbahaya bagi hak asasi dan kesehatan perempuan. Ada kabar baiknya nih, di awal tahun 2021 kemarin, tes keperawanan resmi dihapus oleh TNI AD. Tentunya hal ini merupakan secerah cahaya perubahan bagi Indonesia dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Setidaknya dihapusnya tesnya ini, diskriminasi gender yang tidak relevan dengan aspek kesehatan dan integritas bagi TNI itu berkurang. Jadi munculnya stereotip keperawanan ini dikarenakan orang-orang zaman dulu itu masih awam tentang keperawanan dan masih minimnya seks edukasi. Faktor yang mempengaruhi nilai-nilai keperawanan itu bermacam-macam.
diantaranya seperti kelompok, kebudayaan, adat istiadat, agama, informasi baru, ataupun provokasi. Yang dimana semua yang aku sebutin tadi itu termasuk ke faktor eksternal. Sedangkan untuk faktor internalnya itu dapat muncul dari kepribadian, motivasi diri, pengalaman masa lalu, serta nilai-nilai yang dia yakini. Karena adanya stereotip ini membuat para perempuan di luar sana tuh khawatir akan dirinya sendiri dan keperawanan itu. Karena yang seperti yang aku bilang tadi, kalau keperawanan ini tuh bisa hilang dikarenakan aktivitas non seksual seperti olahraganya yang berat-berat seperti bersepeda ataupun berkuda. Apalagi kalau lihat dari masa lalunya juga, ada juga perempuan yang hilang keperawanannya gara-gara pemerkosaan gitu contohnya. Itu kan pasti mereka akan tertekan oleh stigma yang dibawakan oleh masyarakat. Mereka akan tertekan, merasa sedih, kecewa, sakit hati, merasa kayak dirinya ini, aku udah gak punya harga diri nih, berarti aku udah gak bisa dapat suami, aku nggak layak dapat suami yang baik, aku nggak layak dapat teman-teman yang baik karena aku udah nggak perawan, begitu. Pas sebenarnya itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali, apalagi kalau misalnya dia dulunya korban kekerasan seksual. Jadi gimana sih untuk menghapus stigma miring tentang perempuan ini? Jadi perlulah diperjuangkan perubahan hukum dan pandangan serta mereformasi keadaan sosial yang ada agar membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan-perempuan di luar sana. Dan juga dibutuhkannya seks edukasi untuk orang-orang di luar sana, atau dibutuhkannya juga seks edukasi sejak masih dini. Dan penting juga bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengetahui fakta medis seperti tentang organ reproduksi perempuan atau fakta otentik lainnya, agar pemahaman keperawanan itu tidak makin buruk dipandang oleh orang tertentu. Jadi nilai seorang perempuan itu nggak bisa dinilai dari keperawanannya, namun terdapat hal-hal yang lebih besar yang perempuan miliki untuk kemudian diakui dan diapresiasi sebagai sebuah pencapaian yang jarang diapresiasi. Dan nggak perawan itu bukan berarti dia nakal loh, bukan berarti juga dia nggak baik-baik, bukan berarti dia perempuan rusak, perempuan nggak punya harga diri. Karena kita nggak tahu dibalik kehilangan keperawanannya dia tuh ada cerita apa. Seperti yang tadi aku bilang juga ada aku jelasin, kalau misalnya kehilangan keperawanan tuh bisa dari kegiatan non seksual gitu. Jadi kita nggak bisa menilai perempuan baik atau enggaknya dari keperawanannya aja gitu. Jadi segini aja video dari saya, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya bahas di video kali ini. Sekian dan terima kasih, mohon maaf kurang dan lebihnya. Sampai jumpa.